Saat ini saya akan mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah tahu temanya ya? Temanya cukupkanlah dengan gajimu, ya. Nah, mungkin saudara yang ada di sana akan berkata gini, kok tentang gaji ya Bu ya, gitu ya. Tapi percayalah, firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Ada amin? Jadi Amin. firman Tuhan itu selalu punya maksud dan tujuan untuk siapapun dan selalu relevan setiap saat dan setiap waktu bahkan sepanjang masa begitu ya. Nah, firman Tuhan itu saat ini juga ditujukan kepada kita semua yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dari Lukas 3 ayat 14. Mari kita simak ya. Lukas 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Jadi, tema tadi, tema yang sangat jelas, dan itu tertulis di dalam Alkitab kita yang adalah firman Tuhan. Cukupkanlah dengan gajimu. Ya, siapa itu prajurit? Prajurit-prajurit waktu itu adalah orang-orang yang bekerja untuk kerajaan, gitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang bekerja untuk kerajaan pada masa itu di pemerintahan Romawi. Mereka bekerja setiap bulan sudah mendapatkan gaji. Setiap bulan mereka mendapatkan penghasilan yang sama, gitu ya. Tetapi Yohanes Pembaptis secara tegas mengatakan supaya prajurit ini mencukupkan dirinya dengan gajinya. Artinya apa? Supaya tidak melakukan kecurangan-kecurangan atau pemerasan-pemerasan terhadap rakyat, atau yang mungkin lebih lebih mudah untuk kita dengar itu saat-saat ini namanya adalah korupsi, gitu ya. Sehingga tidak ada peluang lagi untuk para prajurit ini melakukan hal-hal semacam itu, termasuk korupsi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini sebenarnya sangat penting gitu ya. Tuhan itu ingin menunjukkan kepada kita supaya ketika kita bisa mencukupkan diri kita dengan gaji kita, kita tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan yang akhirnya nanti bisa saja menimbulkan penderitaan di dalam hidup kita. Karena ketika seseorang sudah melakukan yang namanya dosa, melakukan sesuatu yang namanya melanggar dari firman, pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran yang ada di belakangnya. Seperti tadi misalnya, kalau ada seseorang ketahuan melakukan korupsi, kemudian bisa jadi akan ada timbul yang namanya pelanggaran-pelanggaran lain menggunakan uang itu untuk hal-hal lain, misalnya memberikan suap kepada orang lain supaya apa yang dia lakukan itu tidak diketahui orang lain, atau mungkin menggunakan uangnya untuk lifestyle gitu ya, bergaya hidup yang semestinya tidak perlu untuk dilakukan. Sebagai contoh yang sederhana misalnya, seseorang melakukan itu supaya bisa mencukupi kehidupannya ketika mungkin pengen anaknya ini sekolah di sekolahan yang favorit, gitu ya, sekolahan yang bagus, tapi harus membayar dengan yang cukup mahal, sehingga melakukan itu. Padahal semestinya kita bisa memilih tempat untuk bersekolah anak kita yang lain yang mungkin lebih murah atau di tempat negeri gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sederhana, atau bahkan kemudian kita melakukannya untuk membeli sesuatu yang tidak tidak dikehendaki Tuhan, membeli obat-obat misalnya, ya, atau mungkin kemudian kita melakukan gaya hidup yang kemudian apa istilahnya, ya, sesuatu yang untuk keinginan-keinginan kita saja, membeli sesuatu yang tidak perlu dan lain sebagainya. Nah, dari bagian ini kita
dapat melihat bahwa sebenarnya kalau kita itu masih belum bisa mengelola gaji kita, kita belum bisa mengelola apa yang ada di dalam kehidupan kita, itu karena apa? Karena kita masih mengedepankan atau mengutamakan sesuatu yang bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan yang menjadi prioritas utama kita. Yang menjadi prioritas utama adalah uang. Saya akan membacakan 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jelas sekali ya. Kalau kita itu prioritasnya bukan Tuhan, tetapi prioritasnya adalah uang, kita justru akan mengalami yang namanya penderitaan. Kita sudah menyimpang dari iman, bahkan kita itu menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Karena apa? Karena efek atau segala sesuatu yang kita lakukan itu kemudian endingnya, akhir-akhirnya itu sesuatu yang akan membuat kita menderita. Ya, jadi jangan sampai uang itu kemudian menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah mengatakan dengan jelas, bahkan di dunia ini hanya satu hal yang bisa disejajarkan dengan Tuhan Yesus. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus loh ya. Tuhan Yesus itu menyadari, bahkan mengakui hanya ada satu hal yang bisa disejajarkan dengan dia di muka bumi ini, yaitu namanya mamon. Tahu ya? Namanya mamon. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Saya akan membacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas ya? Satu-satunya yang Tuhan Yesus sebutkan yang bisa mensejajarkan dirinya untuk disebut sebagai Tuhan bagi manusia adalah Mamon. Mamon itu adalah termasuk di dalamnya adalah uang, harta benda, kekayaan, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang sifatnya adalah sementara, tidak kekal. Itu. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang yang disebut murid-muridnya Tuhan Yesus, kita tidak bisa hidup kita itu mendua. Kita tidak bisa bahwa hidup kita ini ya Tuhan, ya dunia, ya Tuhan, ya harta benda, ya Tuhan, ya uang, tidak. Karena apa? Tuhan itu ada di atas segala-galanya. Bahkan harta benda yang ada di dalam hidup kita itu sebenarnya seharusnya ada di dalam kendali kita. Bukan mereka itu yang mengendalikan kita, tetapi kita yang akan mengendalikan mereka. Karena apa? Karena itu sifatnya sementara dan bukan sesuatu yang penting. Mengapa nggak penting? Karena semuanya akan hilang, semuanya akan ditinggalkan. Dan yang kekal hanyalah Tuhan. Dan kita semua, anak-anaknya Tuhan Yesus, akan hidup dalam kekekalan, manakala kita juga hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu, kita tidak perlu untuk mengarahkan hidup kita terhadap duniawi yang membuat kita kemudian menderita dalam nyata dan kehidupan yang nanti akan kita terima bersama-sama bersama Bapa di surga. Nah, saya akan membacakan satu bagian yang agak lebih lengkap ya, saudara-saudara, dari Lukas 3 tadi, supaya kita itu memahami bagaimana sih ini Tuhan maksudnya apa, gaji yang apa yang dimaksudkan dan lain sebagainya gitu ya. Karena kok saya kan sudah nggak gajian, atau mungkin saya itu kan ibu rumah tangga, saya nggak punya gaji gitu. Kenapa Tuhan kok firman ini begitu ingin disampaikan kepada kita semua?
Saya membaca Lukas 3 ayat 10 sampai 14 dari bagian tadi yang lebih lengkap ya. Saya akan membacakan, orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini firman Tuhan ya, jelas sekali. Jadi ini adalah firman yang disampaikan kepada setiap orang termasuk kita semuanya yang ada di saat ini pada waktu kita Zoom. Jadi Yohanes Pembaptis saat itu berdiri untuk siapa? Yohanes Pembaptis berdiri untuk siapa? Kerajaan Allah. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu saat itu berdiri untuk kerajaan Allah supaya kerajaan Allah itu turun ke bumi. Supaya kerajaan Allah itu nyata di dalam kehidupan umat manusia. Dia adalah yang mendahului sebelum Yesus tampil ke depan umum. Yohanes Pembaptis memiliki tugas untuk menghadirkan, mendatangkan kerajaan Allah. Dia menyampaikan firman Allah supaya semua orang menjadi percaya, kemudian memberikan dirinya untuk dibaptis. Untuk dibaptis artinya semua orang yang percaya itu dikumpulkan untuk kemudian menjadi bagian dari anggota-anggota kerajaan Allah. Sehingga kita ini akan hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan. Ya, dan kerajaan Allah itu tidak hanya kita rasakan nanti yang belum tahu ya nanti itu seperti apa, tetapi sudah harus kita rasakan saat ini ketika kita berada di bumi. Ada amin ya. Saat itu Yohanes Pembaptis bertemu dengan banyak orang. Kemudian banyak orang kemudian merespon dengan baik apa yang disampaikan itu. Mereka tertarik ingin menjadi anggota kerajaan Allah. Kemudian mereka memberikan diri untuk dibaptis. Ada 3 kelompok gitu ya. Ada 3 kelompok yang saat itu dijelaskan oleh penulis Injil Lukas ini yang meminta untuk dibaptis. Yaitu disebut orang banyak, kemudian yang kedua pemungut cukai, dan yang ketiga adalah prajurit-prajurit pemerintahan Romawi saat itu. Nah, ketika mereka sudah dibaptis, mereka nggak diam saja ternyata. Mereka kemudian bertanya, kalau kami sudah ikut Tuhan, kalau kami sudah dibaptis, kami harus melakukan apa? Gitu. Itu adalah sebuah pertanyaan yang baik, sebuah pertanyaan yang sangat bagus, yang bahkan Tuhan inginkan gitu ya. Tuhan, kalau aku tuh sudah jadi muridmu, aku ini sudah dibaptis, aku sudah percaya kepada Engkau, aku harus melakukan apa gitu ya. Itu adalah sebuah pertanyaan yang bagus, dan Yohanes Pembaptis memberikan jawaban kepada masing-masing kelompok ini ya. Yang pertama adalah kelompok orang banyak. Orang banyak itu kalau saya boleh menggambarkan adalah orang-orang kebanyakan gitu ya. Orang-orang yang pada umumnya mungkin kalau kita melihat sebagai sebuah status dalam masyarakat gitu ya, status sosial atau status ekonomi gitu. Orang banyak ini adalah orang-orang yang di golongan menengah gitu ya, menengah sampai ke bawah. Itu adalah orang banyak. Ketika orang banyak itu bertanya, kami harus berbuat apa? Yohanes Pembaptis mengatakan, kalau engkau punya baju, bagi bajumu dengan orang lain. Kalau kamu punya makanan, bagilah makananmu dengan orang lain. Nah, saudara, ini sesuatu yang sepele ya sebenarnya, sederhana. Sesuatu yang tidak rumit
sesuatu yang ada dalam diri kita sehari-hari ya. Ada makanan, meskipun makanannya mungkin saya punyanya nasi sama tempe gitu ya. Tapi coba kalau kita melihat orang yang mungkin ada di dekat kita, dia sudah lama berhari-hari mungkin nggak makan, kita pasti akan kasihan gitu ya. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Nggak ada salahnya kita berbagi separuh apa yang kita punya itu pada orang lain. Begitu juga dengan pakaian. Pakaian kan kita ada ya, kita punya. Mungkin orang lain tidak butuh pakaian yang baru atau yang bagus. Mereka hanya butuh pakaian yang bersih gitu ya. Bersih, masih bisa dipakai. Karena apa? Karena tidak punya baju. Berhari-hari tidak ganti baju. Nah, mungkin seperti itu. Dan kita sendiri yang tahu apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, orang lain butuh apa dengan kita tahu dan tidak usah dipikir secara rumit, sederhana saja. Seperti contohnya kita saat ini. Kita itu di mana dan kita sedang apa. Mungkin tidak ada uang ya di tangan kita. Mungkin tidak ada barang yang ada di tangan kita. Tapi Tuhan itu sudah taruh yang terbaik di dalam hidup kita itu nggak harus berupa gaji, tapi berupa hati kita, hidup kita. Jadi apa yang sudah Tuhan taruh baik di dalam tangan kita, hidup kita, atau hati kita, itu adalah sebuah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang itu bisa kita sebut sebagai penghasilan kita, gitu ya. Dan itu yang akan kita bagikan dengan orang lain. Seperti misalnya, Bu, saya tuh baru bisanya itu berdoa saja untuk orang lain. Ingat ya, doa itu enggak saja, tapi doa itu yang utama. Kalau kita itu punya waktu khusus untuk berdoa dan mendoakan orang lain, itu justru yang Tuhan suka, kesukaan Tuhan. Kita berdoa untuk saudara kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, atau kita berdoa untuk kota kita dan bahkan bangsa kita, atau dunia ini yang dalam pemberitaan itu semakin sulit keadaannya, gitu ya. Kita justru menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Tuhan sudah taruh gaji yang sangat baik itu dalam hati kita, dalam hidup kita, untuk kita melakukan bagi orang lain. Nah, kelompok yang kedua adalah yang disebut pemungut cukai. Tahu ya pemungut cukai ya? Pemungut cukai itu orang-orang yang punya tugas mengambil pajak untuk rakyat. Saat itu adalah orang-orang yang dipakai di pemerintahan Romawi untuk memungut pajaknya orang Yahudi. Pemungut cukai ini orang-orang yang lazim ada di zaman abad pertama. Ya. Di abad pertama ini selalu ada yang namanya pemungut cukai. Dan Alkitab lebih sering menjelaskan kalau namanya pemungut cukai itu lebih sering disebut, disejajarkan dengan para pendosa. Kenapa? Karena mereka sering menyalahgunakan tanggung jawabnya, tugasnya itu untuk sesuatu yang dilarang oleh firman Tuhan. Mereka sangat dekat dengan uang. Ya, mereka mereka mengambil uang dari rakyat, tapi kadang-kadang mungkin dia kalikan bunganya hanya untuk masuk ke kantong dia sendiri, gitu ya. Jadi para pemungut pajak ini adalah orang-orang yang dekat dengan pendosa. Sehingga kalau mereka tidak hatinya itu tidak benar untuk Tuhan, tidak murni gitu ya, ya mereka akan jatuh. Kemudian jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan penderitaan karena uang. Dan kemudian yang ketiga adalah para prajurit. Nah, para prajurit ini adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan kerajaan. Banyak ya di dalam kehidupan kita saat ini orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan. Banyak sekali orang-orang yang dipakai oleh pemerintah untuk bekerja dan mereka digaji dengan baik. Tetapi seringkali gaji yang sudah diberikan secara baik itu masih belum cukup, masih belum puas, sehingga kemudian seperti di atas tadi saya utarakan, kemudian menambah kekayaan diri sendiri dengan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, dari sini kita mendapatkan sebuah kejelasan ya, bahwa
keberadaan kita, orang-orang orang-orang percaya yang sudah menjadi miliknya Tuhan ini, nggak hanya sekedar dibaptis, tapi juga kita harus mengarahkan hidup kita, perbuatan kita, tindakan kita itu untuk Tuhan. Sehingga kerajaan Allah yang Tuhan sudah sediakan itu sudah turun ke bumi dan kita menghadirkan kerajaan Allah itu melalui sikap hidup kita kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Nah, satu ayat lagi, gimana sih Bu caranya supaya kami itu bisa melakukan itu? Kok kayaknya gampang ya kalau kita mendengar firman gitu ya. Enak sekali kayaknya melakukan ini nanti begini dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu mengajak kita untuk melakukan? Saya bacakan Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Saya bacakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena apa? Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ya. Sesuatu yang menurut kita tadi kelihatannya simpel gitu ya, nggak rumit, bisa dilakukan gitu ya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kita melakukan apapun ya di dunia ini, fokusnya kita harus ingat satu bahwa kita nanti semuanya tidak akan selama-lamanya tinggal di dunia ini. Kita pada saatnya nanti, dan ini masih rahasia dari Tuhan, kita akan dipanggil Tuhan untuk kembali ke rumahnya. Kita semuanya akan ke sana. Nah, tapi sebelum kita itu meninggalkan dunia ini, tapi tidak menjadi sia-sia. Karena apa? Hanya ada dua pilihan. Orang meninggalkan dunia ini nanti tujuannya ke mana itu hanya ada dua pilihan. Tujuannya untuk hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan, Bapa di surga, atau kita kemudian akan menjadi yang tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita akan mati kekal. Sama dengan siapa? Sama dengan iblis dan seterusnya gitu ya. Nah, mana yang akan dipilih? Jangan sampai kita salah pilih. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hidup kekal, ya sudah, kita harus melakukan apapun segala sesuatu itu dari detik ini. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, supaya kerajaan Allah itu benar-benar nyata dan hidup kita menjadi kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, pengkhotbah mengajarkan kepada kita untuk apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu itu dengan sekuat tenaga. Apa yang dijumpai tanganmu? Apapun lah yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Saya contohnya, saya ibu rumah tangga. Ya saya akan melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang ada di rumah tangga. Ya anak, ya suami, ya segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan untuk di rumah tangga itu saya harus bisa melakukan dengan baik. Yang dijumpai tangan saya akan saya lakukan. Tapi dengan catatan kita harus menjaga hati. Percuma. Kalau kita melakukan segala sesuatu, tapi hati kita itu sedang error. Kita tidak damai sejahtera, melakukan dengan marah-marah, menggerutu, ya. Atau mungkin kita melihat orang lain, dia mah enak, gitu ya. Dia itu enak, dia punya ini, punya itu. Saya begini, saya hanya ini, saya hanya itu. Kita masih menggerutu, masih protes terus sama Tuhan. Tuhan, saya ini kan tidak beruntung gitu. Jadi kita mungkin masih ada pikiran-pikiran yang semacam itu di dalam diri kita. Tapi dengan tegas pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tangan untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Karena apa? Kalau kita sudah meninggal dunia ini, kita tidak akan dapat meraih lagi apa yang dimau Tuhan supaya kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Sehingga jangan sampai ada slogan yang sering kita dengar, kita itu muda itu foya-foya gitu ya. Apapun lah saya mau, mumpung saya masih muda. Kalau sudah tua saya pengennya kaya raya. Saya sudah nggak mau susah-susah kerja lagi, tapi saya masih punya uang, harta benda yang banyak. Dan kepengennya kalau sudah mati itu masuk surga. Slogannya orang dunia banget ya. Jadi slogan-slogan yang semacam itu untuk kita orang percaya itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena untuk mendapatkan kehidupan yang di surga itu harus ada upayanya, harus ada yang kita lakukan dengan sekuat tenaga seperti pengkhotbah ini. Sebab itu kita diingatkan melalui firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 6.
Ini menjadi slogan kita. Ini harusnya menggantikan slogan yang tadi ya untuk kita ya. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas ya? Jadi slogannya, kalau ada iman, ada upah. Tapi kalau tidak ada iman, ya Tuhan tidak berkenan. Jelas ya? Jadi kalau kita itu mau minta upah, ya kita harus punya iman. Tuhan, saya tuh mau hidup saya diberkati sama kayak itu loh teman saya, misalnya gitu. Ya kita harus beriman. Tapi beriman itu nggak sekedar di mulut kita, tetapi kita lakukan dengan baik dalam kehidupan kita sehari seperti yang tertulis dalam firman Tuhan tadi. Ya. Tapi sebaliknya, jika kita tidak beriman, ya tidak berkenan Tuhannya. Gimana sih rasanya kalau Tuhan tidak berkenan atas hidup kita gitu ya. Misalnya ini saya ke hidup diri saya. Saya misalnya nih ngajak ngomong orang. Nah, nggak usah orang lah, nggak usah orang lain ya, dengan suami saya misalnya. Saya ngajak ngomong suami saya. Saya ngomong baik-baik. Tapi dia tuh nggak mau noleh. Dia nggak mau lihat muka saya. Atau bahkan dia eh, meninggalkan saya, pergi begitu saja. Padahal baru saya ajak ngomong. Rasanya pasti nggak enak kan? Nggak enak ya. Kalau kita ketemu teman kita misalnya, halo shalom, teman kita kemudian nggak mau menjawab atau membuang muka, pasti rasanya nggak enak kan? Nggak enak ya. Nah, itulah kalau Tuhan tidak berkenan atas atas hidup kita ya. Kira-kira semacam itu. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan sama sekali tidak akan melihat kita. Tuhan sama sekali nggak akan menegur kita, gitu ya. Mungkin nggak akan menolong kita. Kalau Tuhan itu masih berkenan kepada kita masih akan ditegur melalui siapa? Melalui orang lain, tidak hanya melalui pendeta, gitu ya. Tapi kalau ditegur, kadang-kadang kita masih marah. Kita masih tidak mau terima. Siapa kamu kok negur saya? Gitu ya. Itulah kita manusia. Jadi kita sebaiknya benar-benar harus membuat hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan itu melihat kita. Tuhan tetap berada di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap menjadi pembela kita. Tuhan tetap menjadi yang di barisan depan untuk membela keberadaan kita, kesulitan kita, permasalahan kita saat ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah upah kita. Itu adalah gaji atau penghasilan bagi kita, manakala kita menjadi orang-orang yang beriman. Beriman yang hanya kepada Tuhan, tapi kita juga harus menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Melalui apa? Melalui sikap hidup kita, melalui perkataan kita yang keluar dari mulut kita, melalui apa yang ada di dalam diri kita ini, yang kita lakukan dengan murni, tidak ada embel-embel, tidak ada karena ada balas budi gitu ya, tidak ada karena biar saya dipuji orang, biar orang melihat saya itu baik, tidak ada seperti itu. Kita melakukannya dengan murni. Murni artinya apa? Artinya apa yang keluar dari diri kita dengan apa yang kita pikirkan itu sama, tidak berbeda. Orang Jawa mengatakan mohon maaf ya kalau ada yang bukan orang Jawa. Bukan jarkoni, bukan iso ujar, ora iso ngelakoni, bukan yang bisanya ngomong tapi tidak bisa melakukan. Oleh sebab itu, marilah kita siap menjadi orang-orang yang memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, kabar kesukaan dari Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 5 sebagai ayat terakhir ya. Saya akan membacakan 2 Timotius 4 ayat 5. Firman Tuhan begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini ya. Saya menyampaikan kepada bapak-bapak saudara yang ada di gereja Ogemene ini, mungkin saat ini
saudara-saudara masih merasa bahwa saya nanti bagaimana dan bla 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 gitu ya. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Yang utama adalah menguasai diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri dulu. Dalam apa segala hal, walaupun keadaannya itu seburuk apapun, mungkin dunia sudah mau runtuh atau menderita seperti apapun, kita tetap harus sabar, ya. Karena apa? Karena kita walaupun dimanapun tempatnya, tetap menjadi para pemberita Injil. Oleh sebab itu, tunaikanlah tugas pelayananmu untuk memberitakan Injil itu di dalam setiap kehidupan kita. Saya akan memberikan sebuah kesaksian untuk kita semua. Saya pernah menyampaikan ini juga. Uh, saya ingin bersaksi gitu ya, saudara, bahwa mengikut Tuhan itu harus serius. Mengikut Tuhan itu tidak sekedar seperti kita pakai baju. Supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan kita itu beragama, kita tuh orang orang yang percaya, kita tuh rajin, orang yang disebut anak Allah gitu ya. Tapi mengikut Tuhan itu harus serius, tidak boleh main-main. Nah, saya dengan suami itu menjadi Kristen itu sejak bayi ya, karena orang tua kami itu sudah menjadi Nasrani dulu sebelum kami. Nah, kami juga akhirnya menjadi orang-orang percaya. Nah, ketika kami menjadi orang percaya ini, kemudian menikah gitu ya, kami itu melakukan segala sesuatunya ya kami melakukan, kami uh, melayani persembahan gitu ya, ke gereja. Tapi hubungan pribadi, hubungan yang intim dengan Tuhan itu, kami itu merasa sekarang ya, setelah kami tahu, kalau dulu sih kami mungkin belum tahu, tapi sekarang setelah tahu, kami merasa itu ya biasa-biasa saja, hal-hal yang wajar-wajar saja, dilakukan seperti sebuah habit kebiasaan saja. Tapi menjadi intim dengan Tuhan itu penting. Kita harus selalu menanyakan kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, itu baik apa tidak, memberkati orang apa tidak. Nah, kami itu secara singkat ya, kami itu pernah mengalami yang namanya error tentang uang. Kami pernah mengalami keeroran tentang mengelola keuangan dalam kehidupan rumah tangga kami. Suatu saat kami ditawari sebuah rumah kecil gitu, udah rusak tapi luas. Kami waktu itu menganggap ini untuk beli ada lah ya, ada uang, kita beli dulu. Kita nggak tahu nanti butuh apa enggak, yang penting beli dulu. Tapi saat itu kami memang belum melibatkan Tuhan. Ini kami jujur. Kami belum melibatkan Tuhan. Kami mengandalkan bahwa kami lihat tabungan, punya uang atau tidak. Gitu ya. Nah, kemudian kami membeli. Setelah membeli, suami saya bilang gini, ini kayaknya rumah bagus deh kalau dipakai buat bikin kos-kosan yang banyak kamarnya. Karena tempat kita ini kan dekat sama eh, sebuah kampus terkenal ya di kota kecil. Nah, cerita kami kemudian mengambil sikap meminjam bank untuk membuat kos-kosan itu, dan kami membuat 3 lantai. Dengan pemikiran begini, suami saya bilang gini, saya kan bisa nanti kalau pas kerja kita bayar bayar bank setiap bulannya pinjamannya itu ya. Jadi saya mau cerita ya, suami saya itu pelaut. Jadi kalau bekerja itu sistemnya kontrak. Kalau 3 bulan bekerja, kemudian di rumah 3 bulan. Dia sih yang minta 3 bulan. Sebenarnya bisa kalau dia mau join lagi ke perusahaan lain, tapi suami saya selalu minta kalau sudah di kapal 3 bulan, di rumah 3 bulan supaya bisa intim dengan anak-anak gitu ya. Nah, 3 bulan berharap bekerja lagi gitu ya. Nah, karena kalau sudah di rumah tidak punya gaji lagi, tidak punya penghasilan lagi. Jadi bekerja 3 bulan kami kelola untuk 6 bulan hidup. Dan plus pinjaman bank yang harus kami angsur setiap bulan itu. Nah, kami melakukan itu. Kami melakukan itu, kemudian kemudian itu rumah dibongkar gitu ya, terus kemudian dibuat dan akhirnya jadi. Nah, ketika rumah itu jadi, kami itu tiba-tiba suami saya itu tidak dipanggil oleh perusahaan manapun. Dia sudah mencoba melamar ke perusahaan manapun, tidak ada yang memanggil. Tidak ada yang memanggil selama 7 bulan nganggur di rumah. Sementara
cicilan untuk pinjaman bank itu tetap berjalan. Akhirnya apa? Aset-aset yang kami punya itu kami jual semuanya untuk kami bisa mencukupi itu. Karena waktu itu rumah yang dibuat itu juga belum 100% jadi. Jadi kami tetap harus membayar tukang dan lain sebagainya. Nah, kami saat itu juga gini, ada teman-teman banyak, berapa lah, saya tidak menyebutkan. Itu meminjam uang kepada suami saya. Nah, saat itu kami tuh marah gitu ya. Gimana sih ini pada pinjam nggak kembali, udah lama, bla 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 gitu. Harusnya kalau mereka kembalikan kita nggak usah jual aset-aset kita gitu ya. Tapi kami itu masih manusia gitu ya, masih manusia duniawi. Kami tidak pernah ngajak ngobrol sama Tuhan, itu tidak pernah. Sampai suatu ketika kami itu ditegur oleh Tuhan itu sangat keras melalui gembala kami. Kebetulan saat itu kami duduk di paling depan. Entah tiba-tiba kami itu duduk di paling depan. Tidak biasanya kami, biasanya beberapa kursi lah di belakang gitu. Saat itu gembala kami itu menegur sangat keras melalui firman Tuhan bahwa bagi orang-orang yang belum memiliki hati yang mengampuni terhadap sesamanya, terkutuklah dia, dia tidak akan mendapatkan kerajaan surga dan berkat Tuhan tidak turun tercurah bahkan rumah tangganya, intinya seperti itu. Jadi khotbahnya itu sangat menusuk dalam hati kami. Dan ketika habis menerima khotbah itu, kami sama-sama gini, tadi firmannya ngeri nggak? Ngeri, gitu kan. Terus kita gimana? Nggak tahu, nanti sampai rumah kita ngobrol, gitu ya. Nah, singkat cerita sampai rumah, suami saya bilang gini, kayaknya tuh firmannya tuh kena ke kita ya. Kita tuh belum mengampuni siapa, gitu ya. Kita tuh belum mengampuni siapa. Ternyata ya itu tadi, kami tuh belum mengampuni orang-orang yang pernah meminjam uang kepada suami saya. Ketika saya melihat media sosial gitu ya, teman-teman saya yang pinjam ini pada piknik, vacation kemana, aduh gimana sih dia ini tuh masih punya tanggungan kepada kita, kok enak-enakan gitu ya. Jadi kami itu kemudian dosa-dosa itu muncul gitu melalui hati kami, pikiran kami, mulut kami untuk mengata-ngatai teman-teman kami itu ya, kami belum mengampuni dan itulah teguran Tuhan yang sangat kuat melalui gembala kami. Saat itu gembala kami juga menyarankan kepada kita itu untuk lepaskanlah saja pengampunan itu gitu ya, lepaskan saja, tidak usah dipegang lagi karena itu menimbulkan kepahitan dan Tuhan tidak berkenan dan kerajaan surga itu tidak akan turun gitu ya, langit tembaga itu ada di atas kita gitu ya, kita tidak akan mendapatkan berkat apapun itu, bahkan damai sejahtera tidak ada. Kami akhirnya singkat cerita ya sudahlah, kita ini ya, kita tidak usah minta mereka mengembalikan uang lagi gitu ya. Terus saya bilang gini, serius ini? Iya serius. Kalau kamu sepakat, kita harus sepakat, kita tuh bilang sama Tuhan. Jadi jangan kita bilang nggak usah dikembalikan, ya sudah nggak apa-apa, tapi kita tuh masih mikirin gitu ya. Nah, saat itu kami benar-benar kemudian berdoa, sepakat sambil mohon ampun. Ternyata saat ini kami tuh Kristennya ya sekedar Kristen, yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, bahkan kami tidak pernah melibatkan Tuhan gitu ya dalam kehidupan kami. Karena kami akhirnya sadar, kemudian kami seperti menerima belalang pelahap. Semua aset hilang karena apa? Untuk sesuatu yang tidak jelas. Ketika kami pinjam bank, kami tidak tanya Tuhan. Akhirnya semuanya habis, semuanya dihabisi. Yaitu akhirnya menjadi sebuah pelajaran bagi pengalaman kami. Ketika kami sudah mengampuni, melepaskan apa yang dilakukan teman-teman kami itu merasa seperti ada beban yang di pundak itu lepas gitu ya. Hilang, hilang sama sekali, rasanya tuh enak, jalan tuh enak. Dan hal yang sangat mengena bagi kami, yang sangat memberkati kami ketika pandemi ya, saudara. Ketika pandemi, ketika banyak teman kami di pelaut itu banyak yang tidak bekerja karena perusahaan minyak juga saat itu kolab ya. Suami saya bekerja yang melayani pengeboran minyak itu. Kolab sedunia itu kolab, harga minyak mentah itu murah sekali, bahkan diobral gitu ya. Diobral karena pandemi, karena ketika pandemi tidak ada transportasi apapun yang berjalan, sehingga kemudian minyak sangat murah. Tidak ada perusahaan-perusahaan yang memakai pelaut. Ratusan ribu pelaut itu nganggur di rumah. Bahkan teman-teman suami saya itu 3 tahun itu nganggur. Dan akhirnya apa, yang tidak punya usaha, tidak punya, istrinya tidak bekerja, ya sudah akhirnya pinjam sana, pinjam sini untuk sekedar makan. Tapi Tuhan pelihara kami.
3 tahun kena COVID itu, suami saya tetap dipelihara Tuhan, bekerja di Lamongan. Di Lamongan, tidak tidak di RIK gitu ya. Suami saya biasanya melayani RIK pengeborannya itu tidak di RIK, tapi Tuhan tempatkan suami saya di situ dengan penghasilan yang mungkin tidak banyak ya, mungkin tidak banyak Bapak Ibu. Ini saya yang pernah mendampingi suami saya gitu ya selama ini. Mungkin tidak banyak secara manusia, tapi manusia itu selalu menghitung-hitung ya, selalu matematika. Yang tidak banyak itu kami masih bisa mengangsur bank, kami masih bisa karena kami punya angsuran untuk KPR ya. Jadi kami rumah kami itu pakai KPR itu. Di luar dari yang saya cerita tadi, kalau itu sih akhirnya kemudian tertutup karena Tuhan yang memelihara kami. Kami masih bisa ngangsur bank, kami bisa makan, kami masih bisa ikut menabur untuk pelayanan Tuhan. Ya. Kami masih bisa ikut ngasih makan orang lain. Jadi gereja kami saat itu sepakat untuk nasi bungkus setiap hari memberi makan orang-orang yang tidak bisa makan karena kena COVID. Nah, ini kalau kita mau merenungkan ya, betapa Tuhan itu bekerja di luar cara kita. Tuhan bekerja di luar pemikiran kita, di luar kekuatan kita, di luar apa yang kita mau. Tuhan bekerja melalui caranya. Asal apa? Hati kita murni hanya kepada Tuhan. Kita beriman teguh kepada Tuhan. Tidak ada hal-hal lain yang dipikirkan. Kita utamakan Tuhan. Dan libatkan Tuhan terus di dalam pergumulan hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap diperkenan Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya. Tidak usah dengan pikiran kita. Tuhan yang akan mengatur dan kita yang akan menerima saja. Seperti yang tertulis dalam firman-Nya. Tuhan yang akan berperang kepada kita untuk kita dan kita itu hanya diam saja. Musuh-musuh akhirnya akan banyak yang ditunggang balikkan. Nah, itulah ketika kita bisa mencukupkan diri kita dengan gaji kita, mencukupkan kita dengan penghasilan kita, mencukupkan diri kita dengan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita hidup berkenan, kita menjadi anak-anaknya yang berkumpul di kerajaan Allah, baik di bumi maupun di surga nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan saat ini, dan kiranya kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu sungguh nyata menjelaskan kepada kami supaya kami benar-benar menjadi murid-Mu yang baik, yang setia, yang menurut kepada Engkau, melakukan apa yang Engkau mau. Sehingga apapun yang kami mau ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengarahkan kepada kami mana yang sebaiknya terjadi dalam kehidupan kami, dan Tuhanlah yang menggenapi dan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang ada di gereja All Community di Bandar Lampung ini. Berkati mereka dengan kasih karunia-Mu, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di sana, apapun yang terjadi, semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menopang mereka senantiasa, dan segala sesuatu yang terjadi atas izin dan kehendak dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mohon ampun manakala ada dosa pada saat kami menerima firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menaikkan syukur. Amin.